Oke, cerita dari medan perang sering diisi oleh kisah-kisah pahlawan yang tidak diduga. Sering kita dengar tentang orang-orang heroik yang memimpin dan memenangkan pertempuran, atau tentang pasukan kecil yang mampu mengalahkan pasukan lebih besar. Kisah satu ini sebenarnya tidak disangka-sangka, yakni tentang seekor merpati yang diberi nama Cher Ami, atau dari bahasa Perancis yang berarti Dear Friend. Ia mampu menyelamatkan sekitar 94 hingga 200 prit di medan pertempuran Perang Dunia I. Sebelum lanjut, silakan like, share, komen, dan subscribe video ini karena bicara alam hanya di Detektif Alam. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. Perang Dunia I adalah perang terbesar yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Sebelum rekor itu dikalahkan oleh Perang Dunia II. Begitu hebatnya Perang Dunia I hingga dijuluki sebagai The Great War atau The War to End All Wars, yang artinya perang untuk mengakhiri semua peperangan. Perang ini berlangsung dari Juli 1914 hingga November 1918, yang sebagian besar terjadi di benua Eropa, yang akhirnya merembet hingga kawasan lain di seluruh dunia. Total korban tewas diperkirakan hingga 22 juta jiwa. Meskipun teknologi perang sudah maju kala itu dengan menggunakan tank, pesawat terbang, juga senjata berat, namun banyak teknologi kuno yang masih dipakai. Salah satunya adalah teknologi komunikasi. Di medan perang, dalam peperangan komunikasi memegang peran yang penting. Saat itu, teknologi radio sebagai alat komunikasi sudah digunakan, namun masih bisa diintersepsi atau diretas musuh. Akhirnya, para pelari cepat, juga kurir sepeda, hingga merpati pos dipakai untuk membawa pesan-pesan penting. Ya, merpati pos. Merpati dikenal sebagai hewan penyampai pesan jarak jauh karena memiliki kemampuan navigasi yang baik. Kemampuan merpati untuk menyampaikan pesan hingga ke area yang sulit dijangkau dan sulit terdeteksi dimanfaatkan oleh para tentara selama Perang Dunia I. Untuk komunikasi tingkat yang lebih tinggi, pasukan sinyal akan menulis pesan pada potongan-potongan kertas kecil yang kemudian akan digulung dan ditempelkan pada merpati. Memiliki naluri alami untuk pulang ke rumah. Keduanya maka bisa digunakan untuk mengirim pesan. Burung-burung merpati ini bisa melakukan perjalanan jarak jauh dalam waktu yang relatif singkat. Princess the Pigeon misalnya bisa melakukan perjalanan hingga 500 mile selama Perang Dunia I, ketika ia membawa informasi penting tentang pasukan Inggris yang bertempur di Alexandria, Mesir. Ternyata memang merpati-merpati ini memiliki peran yang sangat penting. Pada saat Perang Dunia I, merpati sangat membantu mengirimkan pesan ke daerah yang tidak memiliki radio atau infrastruktur penunjang sarana komunikasi seperti kabel telegraf. Burung-burung merpati ini dikatakan terbang begitu cepat, tetapi pekerjaan mereka memiliki penuh resiko. Tentara Jerman sering menembak jatuh para merpati ini saat mengirim pesan karena dianggap membawa informasi penting. Kondisi serupa ini dialami oleh merpati bernama Cher Ami, seekor merpati jantan berwarna hitam. Ia merupakan salah satu dari sekitar 600 ekor merpati pos yang disumbangkan oleh British Home Forces Service kepada US Army Signal Corps Pigeon Service. Pada 1 Juli 1918, 60 ekor merpati pos, termasuk Cher Ami, dikirim ke Mobile Love nomor 11 yang memasok merpati ke American Expeditionary Force di sektor Aisne-Marne di front barat. Kandang tersebut dipindahkan ke Rampont, Perancis pada akhir September menjelang serangan Meuse-Argonne. Kisah Cher Ami berawal ketika Batalion Mayor Charles White Whittlesey
dari Amerika Serikat sedang mengalami situasi sulit. Sang mayor bersama 194 anggotanya terjebak di belakang garis pertahanan Jerman saat melintasi hutan Argonne. Mereka terkurung di lereng bukit akibat tembakan musuh yang mematikan dari segala arah dan tidak bisa meminta bantuan karena jangkauan radio saat itu sangat terbatas. Para prajurit berhasil menahan serangan pasukan Jerman hanya beberapa hari sebelum akhirnya mereka semakin terdesak. Keadaan tersebut membuat beberapa dari tentara Amerika Serikat bahkan tanpa sadar mulai menghabisi sesama temannya karena mengira mereka adalah bagian dari pasukan Jerman. Ini dikutip dari That's All Interesting. Melihat prajuritnya tumbang satu persatu, Whittlesey kemudian berusaha untuk mengirim pesan, meminta bantuan, tetapi pesan tersebut terus-menerus gagal dan sering dihalangi oleh Jerman. Akhirnya, ia pun beralih ke cara kuno, yaitu menggunakan merpati. Ada beberapa merpati yang dikirim oleh Whittlesey. Merpati pertama membawa pesan berbunyi, "Banyak yang terluka, kami tidak bisa mengungsi," yang akhirnya ditembak jatuh oleh pasukan Jerman. Kemudian, Whittlesey mengirim merpati kedua. "Orang-orang menderita, bisa kan bantuan dikirim?" Yang akhirnya juga ditembak jatuh. Lalu, merpati ketiga mendapat koordinat yang salah, sehingga mengakibatkan rentetan tembakan nyasar. Pantang menyerah, Whittlesey lalu mengirim merpati terakhir, yaitu Jeremy. Di atas secari kertas, ia menuliskan harapan yang mungkin menjadi pesan terakhirnya. Pesan itu berbunyi, "We are along the road parallel to 276.4. Our own artillery is dropping a barrage directly on us. For heaven's sake, stop it." Kami berada di sepanjang jalan yang sejajar dengan Ju 6,4. Artileri kita sendiri menjatuhkan rentetan tembakan langsung ke arah kita. Demi Tuhan, hentikan. Merpati yang berjasa saat itu, Jeremy, terbang di langit. Pasukan Jerman yang melihatnya langsung melepaskan tembakan. Satu peluru mengenai Jeremy dan hampir membuatnya terjatuh. Meski akhirnya merpati itu dapat terbang kembali. Kemudian, ia pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah rentetan tembakan Jerman, ia menerobos tembakan itu dengan kondisi dada dan satu matanya terluka, serta kakinya yang hampir putus. Jeremy dikatakan terbang selama 30 hingga 65 menit, menempuh jarak sekitar 40 km sebelum berhasil tiba di Mobile Love nomor 11 dengan pesan Whittlesey yang menempel di kaki kanannya. Melihat kondisi tersebut, petugas medis Angkatan Darat segera merawat dan mengobati luka Jeremy dan mengamputasi satu kakinya. Pesan yang dibawa Jeremy berhasil mencapai markas sekutu dan penembakan dihentikan seketika. Akhirnya, para prajurit yang terkepung dan sudah putus asa berhasil ditemukan kembali ke tempat yang aman. Pada saat itu, petugas yang melihat burung merpati Jeremy berusaha membuatkan kaki palsu dari kayu kecil agar membantu Jeremy untuk berdiri. Setelah kondisinya membaik, Jeremy dikirim ke Amerika Serikat. Berkat jasanya, ia dinobatkan sebagai maskot Departemen Pelayanan dan dianugerahi medali Croix de Junior serta medali emas dari Badan Penyelenggara Penggemar Merpati Balap Amerika. Jeremy mati pada 13 Juni 1919 di Fort Monmouth, New Jersey akibat luka perang. Akhirnya, tubuhnya diawetkan dan hingga kini dipajang di Smithsonian National Museum of American History, Washington DC. Kisah ini begitu terkenal dalam sejarah Angkatan Darat Amerika Serikat. Bahkan Jenderal John Pershing, yakni jenderal paling legendaris di Perang Dunia I, memberikan hormat kepada Jeremy saat hendak kembali dikirim ke Amerika. Ia memberikan pernyataan singkat, "There isn't anything the United States can do too much for this bird." Begitulah kisah Jeremy, burung merpati yang membawa pesan tentang keberanian dan pengorbanan, menjadi pahlawan perang tak terduga dan simbol harapan di tengah kekacauan. Dan disitulah Jeremy mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati tak selalu datang dengan membawa pedang. Kadang mereka terbang dengan membawa sayap kecil yang membawa harapan besar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan like, subscribe, dan komen video apa dan kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Bicara alam hanya di Detektif Alam.